Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasil Wahda dengan NIM 210901501015 dari kelas A Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kas dan setara kas. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi perpajakan, dosen pengampu Fajrani Asis, Ibu Fajrani Asis, SPD, MSI. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengertian kas. Kas menurut akuntansi. Kas adalah uang tunai yang paling liquid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Aset yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Sedangkan bank ialah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas membiayai kegiatan usaha. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia 2009-283 dalam Saketap, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam tiga atau bulan atau dalam 3 bulan kurang sejak tanggal perolehan deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus dan dapat dikategorikan sebagai setara kas. Nah, selanjutnya ada kas dalam perusahaan terbagi dua, yang dimana yang pertama itu kas kecil. Kas kecil umumnya dipakai untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Nah, yang kedua itu ada kas besar. Nah, kas besar ini umumnya dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran tertentu dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pada kas kecil, dan biasanya uang tunai kas besar disimpan di dalam rak kas. Selanjutnya, untuk pengertian yang tidak termasuk dalam kas dan setara kas, baik menurut akuntansi dan perpajakan, yaitu ada 4. Yang pertama ada deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau rollover. Nah, saldo rekening berupa deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau rollover tidak termasuk dalam pengertian kas karena tidak dapat digunakan sewaktu-waktu. Yang kedua itu ada perangkat dan material. Perangko dan meterai. Biasanya perusahaan mempunyai persediaan perangko dan meterai yang dapat dipakai sewaktu-waktu. Persediaan ini tidak termasuk dalam pengertian kas sekalipun persediaan ini sering disimpan oleh kasir perusahaan. Nah, apabila jumlahnya cukup besar, persediaan ini dapat digolongkan ke dalam persediaan perlengkapan alat-alat kantor atau supplies. Yang ketiga itu ada kasbon atau uang muka. Dalam kasbon merupakan bukti penerimaan uang muka dari pegawai dan tidak digolongkan ke dalam kas. Kertas-kertas tersebut tidak dapat digunakan sewaktu-waktu sehingga tidak dapat dianggap sebagai uang tunai. Dan yang terakhir itu ada cek mundur dan cek kosong. Nah, cek mundur tidak dapat diuangkan sampai jatuh temponya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai kas. Cek mundur yang diterima untuk melunasi piutang belum mengurangi saldo piutang. Nah, selanjutnya ada tujuan pengendalian kas dan bank. Perusahaan pada umumnya melakukan pemisahan dana antara kas kecil dan kas besar. Kas kecil umumnya dipakai untuk pengeluaran harian perusahaan yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Menurut Will and Co 2011 249, dalam kas kecil dikenal sistem berikut. Yang pertama itu ada sistem dana tetap atau impulse fund system. Sistem ini merupakan pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil yang dilakukan pada saat penggantian. Nah, yang kedua itu ada sistem dana berfluktuasi atau fluktuasi fund system. Nah, pencatatan ini merupakan transaksi dan mutasi dana kas kecil yang dilakukan setiap saat terjadinya pengeluaran dana kas kecil. Nah, WP dapat memilih salah satu dari kedua sistem di atas dan semua itu diserahkan sepenuhnya kepada praktik
pembukuan IP. Baik, selanjutnya ada berdasarkan Peraturan Perpajakan Nomor 131 Tahun 2000, penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungan yang ditempatkan pada bank yang didirikan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui cabang-cabangnya di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau biasa disingkat dengan SBI, kecuali wajib pajak orang pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP yang dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto. Nah, selanjutnya penghasilan atas bunga deposito atau tabungan. Diskonto SBI dan jasa giro dipotong langsung oleh bank pembayaran pada saat pembayaran atau pembebanan biaya. Pihak bank tersebut yang akan membayar atau menyetor PPh final tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak atau biasa disebut dengan KPP dengan menggunakan surat pemberitahuan SP1. Masa PPh pasal 2 ayat 2, pemotong wajib menyetorkan paling lambat tanggal 10 dan berikutnya setelah masuk pajak berakhir dan pelaporkannya paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, selanjutnya itu yang dikecualikan dari pemotongan PPh. Yang pertama itu ada bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI termasuk tidak melebihi 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua itu ada bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga ada bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dan yang terakhir itu ada bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilihan rumah sederhana dan rumah lisak sederhana. Tanah link siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dapat dihuni sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kas dan setara kas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.